Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua. Sehat, sukses, bahagia, banyak uang. Selamat dunia akhirat yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenang Akinasi. Oh, kisah dari Kenang Akinasi, kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi ternyaman, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah Pak Guru di desa pedalaman Kalimantan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 1985. Langkah pertama Yudi terasa berat. Dia memandang sekeliling, udara panas yang pekat dengan aroma tanah basah sehabis hujan menguap dari rerumputan di tepian aspal. Dia berbalik ke belakang, memandang bandara kecil di Kalimantan yang tidak seramai di Jawa, di mana ia terbiasa melihat lautan manusia dan keramaian yang sibuk. Langit Kalimantan sore itu gelap, seolah menahan badai yang mungkin turun kapan saja. Awan tebal bergulung menutup matahari yang seharusnya memancarkan warna senja. Yudi, yang biasa berada di antara gedung-gedung tinggi di kota, kini merasa jauh dari kenyamanan yang akrab di tanah kelahirannya. Saat sebuah mobil pick-up tua berhenti di depannya, Yudi sempat ragu. Sopirnya seorang lelaki parubaya bertubuh kurus dengan kulit kecoklatan yang kasar, memakai topi anyaman yang sudah usang. Lelaki itu mengulurkan tangan, suaranya tegas namun tetap terkesan hangat. "Pian Pak Yudi, yang mau ke desa Tambang Siring." Yudi mengangguk, mengiyakan. Ulun diminta kepala sekolah Tambang Siring, Gasan menyebut Pian. Yudi tersenyum lelah, menggenggam ratas punggungnya yang mulai terasa berat. Lalu ia naik ke pick up. Mobil tua itu berderak, menandakan perjalanan yang akan ditempuh bukanlah perjalanan nyaman. Selama beberapa jam, tubuh Yudi terayun seirama dengan roda yang membentur kerikil dan lubang-lubang jalan di tanah, rimbun hutan di kiri kanan. Terkadang suara burung terdengar di sela-sela desau angin. Saat matahari tenggelam sepenuhnya, suasana berubah drastis. Jalan tanah berubah semakin menyempit, menjadi jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu kendaraan. Tidak ada lagi jejak aspal ataupun beton, hanya tanah merah yang licin karena sisa hujan. Aroma humus menyusup ke dalam inderanya, wangi khas hutan basah yang bercampur dengan kesan seram dari pohon-pohon tua yang terlihat menjulang tinggi, menyisakan bayang-bayang yang berkerut di permukaan tanah. Laki tua di sampingnya akhirnya berbicara. Suaranya memecah keheningan yang menggantung di dalam mobil. "Desa Tambang Siring memang jauh dari mana-mana. Jarang ada guru yang mau ke sana. Apa Pian sudah siap mengabdi di sana?" Yudi menarik nafas dalam. "Saya siap, Pak. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya." Lelaki tua itu tersenyum samar, matanya sekilas mencerminkan sesuatu yang sulit diartikan Yudi. "Setelah nanti sampai di desa, akan ada beberapa yang Pian temui di sana. Karena Pian adalah pendatang baru, jadi jangan kaget kalau ada hal-hal yang di luar logika." Malam semakin pekat. Akhirnya mobil pick up itu tiba di sebuah jembatan kayu yang tua dan terus berderak-derak. Bulu kuduknya mulai berdiri. Jembatan itu sempit. Di bawahnya ada aliran sungai yang deras berkelok-kelok, memantulkan sedikit cahaya dari lampu mobil yang berusaha menembus kegelapan. Suara arus air terdengar menyeramkan, seakan ada yang memanggil-manggil dari kedalamannya yang gelap.
Beberapa meter setelah melintasi jembatan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa yang sunyi. Rumah-rumah panggung berdiri berbaris rapi di sepanjang jalanan sepi tanpa penerangan yang memadai. Hanya lampu minyak dari beberapa rumah yang memancarkan cahaya kuning temaram membuat bayang-bayang bangunan bergoyang-goyang di tanah. Mereka berdua menginap di sana. Sang sopir enggan melanjutkan perjalanan ke desa Tambang Siring saat tengah malam buta. Keesokan harinya, tepat setelah maghrib, barulah Yudi tiba di tempat tujuan. Langkahnya mengantarkan dirinya ke sebuah bangunan kecil yang ada di dekat ujung desa, sebuah sekolah dasar yang tampak jauh dari kata layak. Di depan bangunan itu, seorang lelaki tua menunggu dengan wajah ramah. Kepala sekolah Salim. Demikian, lelaki itu memperkenalkan dirinya. Rambutnya beruban dan tubuhnya kurus, tapi masih memancarkan wibawa sebagai pemimpin yang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun di desa itu. Dengan senyuman yang samar, kepala sekolah Salim menyambut Yudi dengan jabat tangan hangat, mengajaknya untuk melihat-lihat sekolah sederhana yang kini menjadi tempat tugasnya. Selamat datang Pak Yudi. Kami di sini hanya ada 2 guru dan salah satunya adalah saya sendiri. Anak-anak butuh perhatian lebih, tapi ya jumlah gurunya sangat minim. Semoga dengan kehadiran Pak Yudi, pendidikan di sini akan menjadi lebih baik, ujar kepala sekolah Salim. Yudi menatap sekolah itu, sebuah bangunan kayu yang tampak reot dikelilingi ilalang yang tumbuh tinggi di sekeliling pekarangan. Dinding-dinding bangunannya sudah lapuk dimakan waktu, catnya mengelupas dan sebagian papan lantainya berderit ketika diinjak. Atapnya terlihat miring, menahan beban yang terlalu berat. Di dalam ruangan, meja dan kursi tersusun rapi tapi penuh goresan, memperlihatkan usia perabotan yang sudah berusia puluhan tahun. Hanya ada 2 ruangan kelas yang dipisahkan dengan sekat kayu tipis. Beberapa bangku dan papan tulis yang usang menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak desa ini dalam meraih ilmu. Di pojok ruangan, Yudi melihat rak buku yang berisikan buku-buku tua yang sudah menguning dan robek. Kepala sekolah Salim memperhatikan tatapan Yudi yang penuh keprihatinan. Ya, sekolah ini memang sederhana sekali, Pak. Tapi kami bekerja dengan sepenuh hati untuk bisa mendidik mereka. Semoga Pak Yudi kedepannya juga bisa betah dan turut membantu kami, ujar kepala sekolah Salim dengan nada rendah, seolah memahami rasa kecewa yang mungkin tersirat di wajah Yudi. Yudi mengangguk pelan. Ya Pak, saya akan berusaha semampu saya Pak. Senyum Pak Salim muncul lagi meskipun itu hanya sedikit. Itulah yang kami harapkan Pak Yudi. Baiklah, sekarang mari saya antar ke rumah dinas. Pak Salim memimpin langkah, membawanya melewati jalan setapak yang menyempit untuk menuju bagian desa yang lebih sepi. Suara jangkrik terdengar nyaring, menemani langkah kaki mereka yang menapak di atas tanah basah. Rumah dinas yang akan dihuni Yudi ini berdiri sendiri di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah warga lain. Tiang-tiang penjaganya terlihat kusam, dengan kayu yang mulai berlumut dan beberapa papan lantai yang tampak melengkung. Ketika mereka sampai di depan rumah itu, kepala sekolah Salim menghela nafas sejenak. Ini rumah dinas guru yang selama ini kosong Pak Yudi. Kami jarang kedatangan guru-guru baru, jadi ya sudah lama tidak ditempati. Yudi memandang rumah itu dengan cermat. Rumah panggung ini lebih besar dari bayangan rumah dinas yang sederhana, tapi tampilannya suram dan menimbulkan kesan yang angker. Dinding kayu tua berderit pelan tertiup angin malam. Pintu depan yang besar dan berat tampak sedikit terbuka, meninggalkan celah kecil yang memancarkan bau apek. Kepala sekolah Salim melangkah ke depan dan mendorong pintu kayu itu, membuka jalan bagi Yudi untuk masuk. Di dalam, ruangan utama terasa pengap, penuh dengan aroma debu yang tebal bercampur dengan bau kayu yang lapuk. Lampu minyak yang dibawa Pak Salim menerangi sudut-sudut ruangan yang tampak kosong. Hanya tersisa perabotan tua yang dibiarkan begitu saja. Ada sebuah meja kayu di sudut dengan beberapa kursi yang berderit ketika Yudi menyentuhnya. Di sini Pak Yudi bisa tinggal sementara.
Kami sudah berusaha membersihkannya, Pak. Tapi ya, mungkin ada beberapa bagian yang masih kurang terawat, kata Pak Salim dengan nada bersalah. Yudi mencoba menenangkan dirinya, meski ada perasaan tidak nyaman yang menyelubungi. Dinding kayu rumah ini penuh dengan bercak-bercak hitam bekas lembab hujan yang tak pernah mengering. Sudut-sudut ruangan tampak gelap. Meski sudah diterangi lampu minyak, ia memandang sekeliling, mencoba beradaptasi dengan suasana rumah itu. Baik Pak Salim, saya rasa cukup nyaman untuk sementara ini. Terima kasih banyak Pak, ujar Yudi mencoba menenangkan diri dan meyakinkan sang kepala sekolah. Pak Salim mengangguk. Ia memberikan kunci pada Yudi. Selamat beristirahat Pak Yudi. Karena besok hari Minggu, Pak Yudi bisa mempersiapkan diri dulu berkeliling desa. Ya, lusa kita baru bisa bertemu lagi di sekolah ya. Ketika kepala sekolah pergi, Yudi berdiri seorang diri di dalam rumah itu. Hanya suara desau angin yang terdengar dari luar, disertai suara kayu yang berderak seolah menjerit tertiup angin malam. Saat menutup pintu dan menguncinya, Yudi menyadari bahwa dia tidak hanya akan mengajar di desa ini, tapi mungkin juga harus berdamai dengan rasa takut yang kini mulai merayap dari sudut-sudut rumah yang sepi dan menyeramkan ini. Malam pertama Yudi di rumah dinas itu terasa berat. Udara di dalam ruangan terasa dingin dan lembab, menyisakan bau apek dari kayu yang tua. Lampu minyak yang redup di meja sudut ruangan hanya menyisakan cahaya temaram yang tidak cukup untuk mengusir bayangan gelap yang menyelimuti setiap sudut rumah panggung itu. Setelah menata barang seadanya, Yudi mencoba merebahkan diri di atas ranjang kayu dengan kasur tipis yang sudah agak kempis. Waktu berjalan lambat, suara alam di luar semakin ramai, jangkrik, gemerisik dedaunan, dan desau angin yang menerpa dinding kayu rumah. Pada awalnya Yudi berusaha memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang merayap perlahan, tapi setelah sekian lama, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Suara-suara alam yang tadi terdengar menenangkan, kini terasa menjauh. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa berat, menekan tubuhnya yang terbaring di atas ranjang. Saat itulah Yudi mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan yang terdengar dari arah luar. Lantai kayu itu berderit, seolah ada seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Rasa kantuk Yudi lenyap seketika. Dengan tubuh tegang, ia berusaha mendengarkan dengan seksama. Derap langkah itu terus bergerak, berbolak-balik dari satu ujung ke ujung yang lain. Yudi berusaha mengabaikan. Mungkin ini hanya hayalanku karena tidak terbiasa tinggal di desa, pikirnya. Ia memejamkan mata kembali, mencoba untuk tertidur. Hanya saja suara itu tak juga hilang, bahkan kini terdengar lebih jelas. Dada Yudi berdegup keras. Dia menahan nafas mendengarkan dengan hati-hati. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti tepat di dekat pintu kamar, seakan menunggu reaksi Yudi. Lalu setelahnya hening. Tak ada suara sama sekali kecuali detak jantung Yudi yang berdentum kencang di telinganya sendiri. Di bawah celah pintu, Yudi melihat bayangan hitam samar yang tidak bergerak, berdiri diam. Nafasnya memburu. Ia tahu ia sendirian di rumah itu. Yudi memberanikan diri untuk bangun ketika tiba-tiba saja pintu kamar perlahan berderit, terbuka sedikit, meninggalkan celah yang hanya memperlihatkan kegelapan di baliknya. Sesaat, keheningan yang berat kembali menggantung di udara. Dari celah pintu yang terbuka, Yudi merasakan hawa dingin yang aneh menyusup, membawa aroma tak sedap seperti bau tanah basah dan daun yang membusuk. Yudi menelan ludah. Ia nyaris tak berani bergerak. Lalu terdengar bisikan samar dari arah pintunya. Suaranya rendah, serak. Bajau, Lakasi Bajau dari sini. Yudi membeku. Tubuhnya terpaku di tempat tidur hingga akhirnya setelah sekian lama pintu kamar itu menutup dengan sendirinya. Hanya keheningan yang tersisa mengambang di udara yang semakin dingin. Yudi baru bisa tertidur menjelang dini hari. Dia takut, tapi tak punya pilihan lain. Lagi pula, tidak mungkin Yudi kabur dari tempat itu hanya karena alasan takut. Keesokan paginya, Yudi yang masih beradaptasi dengan suasana desa Tambang Siring segera terbangun. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Udara pagi yang segar terasa menyegarkan.
Ternyata desa ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Ya, meskipun desa Tambang Siring jauh berada di pedalaman, pemandangan alamnya sangat-sangat indah. Dengan sungai kecil yang mengalir di sebelah kanan sekolah, mengalir melewati beberapa pohon besar yang menjulang tinggi. Saat ia sedang menyusuri jalan setapak, seorang pemuda dari kejauhan menyapanya. Dengan langkah yang cepat, pemuda itu mendekat, wajahnya penuh dengan senyum yang ramah. "Pak Guru, selamat pagi." "Ulun Ibas, pemuda asli desa sini," ujar pemuda itu sambil menjulurkan tangannya. Yudi menyambut tangan Ibas lalu tersenyum. "Panggil saja saya Yudi." Ibas mengangguk, tubuhnya kekar, memperlihatkan bahwa ia terbiasa bekerja keras. Percakapan keduanya mengalir lancar. Ibas menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya di desa, tantangan yang dihadapi penduduk, hingga kisah-kisah tentang hutan sekitaran desa yang terkenal angker. Tak terasa, keduanya sudah berjalan cukup jauh, menikmati keheningan pagi sambil berbicara dengan akrab. Setelah beberapa waktu, Ibas mengajak Yudi ke sebuah rumah panggung yang terletak tak jauh dari sekolah. "Ini rumah pembakal. Saya rasa Pak Guru pasti harus memperkenalkan diri pada beliau. Tapi jangan takut, pembakal desa ini baik hati. Kami semua sangat hormat padanya. Dia juga punya putri yang..." Ibas di sini berhenti sejenak, lalu tersenyum simpul. "Yang cantik, bunga desa di desa kita ini." Benar saja, tak lama kemudian seorang perempuan muda keluar dari pintu rumah panggung itu. Wajahnya cantik, dengan kulit putih yang halus, matanya tajam tapi lembut, menambah kesan anggun pada dirinya. Yudi terdiam sejenak, terpikat oleh keanggunannya. "Ini Pak Guru, namanya Rusma, anaknya pembakal," bisik Ibas dengan nada menggoda. Rusma menghampiri mereka dengan senyuman tipis. "Pian yang ditugaskan menjadi guru di sini?" Yudi tersadar dari keterpanaannya. Ia mengangguk sambil tersenyum canggung. Iya, iya benar. Saya adalah guru baru di sini." Rusma tersenyum lembut, tatapan matanya yang tulus menambah keindahan di wajahnya. "Saya berharap Pak Guru betah di sini, walaupun mungkin berbeda jauh dengan kota." Iya, memang berbeda. Tetapi desa ini punya pesona yang tidak kalah menarik," jawab Yudi sambil tersenyum, mencoba untuk mencairkan suasana. Percakapan mereka pun berlangsung singkat, tapi penuh kesan. Yudi merasakan kehangatan yang berbeda dari cara Rusma berbicara. Sopan sekaligus penuh perhatian, membuatnya merasa dihargai meski dirinya adalah orang baru di desa itu. Ibas yang memperhatikan percakapan mereka tersenyum kecil, seolah membaca sesuatu yang tidak diungkapkan. "Rusma, Pak Guru ini kan orang baru. Mungkin nanti kita harus meluangkan waktu supaya bisa mengajaknya berkeliling desa, biar dia lebih kenal lingkungan di sini." Rusma mengangguk. "Pasti, kalau memang ada waktu luang, saya akan dengan senang hati mengajak Pak Guru berkeliling desa." Yudi tersenyum, matanya lekat mengagumi kecantikan Rusma. Di kotanya ada banyak sekali gadis lain yang sama, bahkan lebih cantik dari Rusma, tetapi kesederhanaan gadis itu membuatnya jadi terlihat istimewa. Obrolan mereka pun terhenti ketika pembakal atau kepala desa muncul dari dalam rumah dan menyapa Yudi dengan hangat. Setelah berbincang sejenak, memperkenalkan dirinya pada pembakal, Yudi dan Ibas pun berpamitan. Saat Yudi melangkah pergi, ia menoleh sebentar dan melihat Rusma berdiri di ambang pintu, masih tersenyum padanya. Ada sesuatu dalam tatapan mata Rusma yang sulit untuk dijelaskan, seolah-olah ada ketertarikan yang tersirat dari sinar matanya. Dalam perjalanan pulang, Ibas tertawa kecil sambil menepuk-nepuk pundak Yudi. "Pak Guru, kelihatannya Rusma suka dengan Pian. Hati-hati, banyak pemuda di desa ini yang sudah lama memendam perasaan padanya." Yudi tertawa kecil. "Jangan bercanda. Lagi pula saya di sini untuk mengajar, bukan untuk mencari perhatian dari para gadis." Ibas mengangguk sambil tersenyum. "Asal Pak Guru tahu, kabar kedatangan guru baru dari kota sudah menjadi bahan pembicaraan para warga. Para pemuda di sini takut kamu menarik perhatian semua gadis yang ada di sini." Yudi tercengang, dia bahkan baru datang hari kemarin, kenapa sudah ada yang membicarakan tentang keberadaannya?
Bagaimana bisa? Ibas menggelengkan kepala yang enggan menjawab pertanyaan Yudi. Dia justru menceritakan hal lain yang akhirnya berhasil mengubah arah obrolan mereka. Kamu pintar berbahasa Indonesia, puji Yudi ketika menyadari Ibas fasih berbicara menggunakan bahasa Indonesia walaupun logat masih terasa kental. Oh, kalau itu karena saya pernah ikut paman bekerja di Surabaya. Tapi setelah setahun di sana, saya kembali lagi ke sini. Kata Abah, buat apa susah-susah merantau ke Jawa? Sedangkan di desa sudah ada kebun karet yang memang sudah disiapkan sejak saya kecil. Yudi mengangguk mendengarkan cerita Ibas. Sementara itu, dia sesekali mengangguk ketika bertatapan mata dengan para warga yang berpapasan ketika dia dan Ibas berjalan menuju sekolah. Sepanjang hari, Yudi tak bisa berhenti memikirkan Rusma. Ada ketulusan dalam tatapannya yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ketika ia duduk seorang diri di rumah dinas, Yudi teringat kembali senyuman Rusma dan setiap detail pertemuan mereka. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Rusma yang mengingatkannya pada rumah. Dalam hati, Yudi tertarik untuk lebih mengenal Rusma. Desa Tambang Siring yang awalnya terasa asing, kini mulai terasa hangat berkat satu pertemuan singkat yang membawa harapan baru. Pada hari Senin, Yudi bangun lebih pagi. Dia segera menyapa kepala sekolah dan guru lain yang telah mengajar lebih dulu. Ada puluhan murid di sekolah yang menyambut antusias kedatangan Yudi, sehingga dia yang sempat kesulitan menghadapi keterbatasan fasilitas di sekolah tersebut menjadi bersemangat mengajar. Hari demi hari dijalani Yudi dengan baik. Baik rekan guru maupun murid, semua orang menerima kehadiran Yudi, sehingga tanpa terasa sudah hampir setengah tahun ia mengajar di sana. Hanya saja Yudi tidak tahu bahwa sejak kedatangannya di desa Tambang Siring, desas-desus mulai berembus. Keberadaannya sebagai guru muda dari tanah Jawa yang ramah dan juga berwibawa menarik perhatian warga, terutama para gadis desa. Tak bisa dipungkiri, banyak di antara yang mulai tertarik padanya, dan hal ini pun menimbulkan rasa iri dari beberapa pemuda setempat, persis seperti ucapan yang dilontarkan Ibas pada hari pertama sampai di Tambang Siring. Pernah suatu hari, Yudi sedang berjalan menuju rumah dinasnya setelah selesai mengajar. Saat itu, ia berpapasan dengan beberapa pemuda yang menatapnya dengan pandangan sinis. Tatapan mereka terasa dingin dan mengusik ketenangan hati Yudi. Coba lihat, Pak Guru muda kita baru datang tapi sudah berlaga. Salah satu di antara mereka meludah ke tanah. Hati Yudi berdesir. Kalau melihat penghinaan yang dilakukan padanya, dia tersinggung, tapi marah tidak akan menyelesaikan semua masalah. Bagaimanapun juga, dia adalah orang baru di sini. Bukan hanya meludah, pemuda yang badannya lebih besar dari mereka segera maju lalu menampar Yudi dengan keras. Yudi terkejut, tangannya terangkat mencengkram leher baju pemuda yang baru saja menamparnya. Rombongan pemuda yang melihatnya melakukan perlawanan sama sekali tak menyangka hal itu terjadi selama ini. Mereka hanya mengira Yudi akan selalu mengalah walau sering diejek. Yudi tidak peduli pada pandangan yang lain. Dia terus menatap pemuda yang bernama Uhai yang kini tampak cemas. Uhai berusaha melepaskan tangan Yudi dari keral leher bajunya, tapi ternyata tidaklah semudah itu. Yudi tidak mau membiarkan dia pergi begitu saja. Lepas. Wajah Uhai agak pucat karena mulai merasa takut. Yudi tersenyum sinis. Dilepaskannya kerah baju Uhai agak kasar, lalu mendorongnya sedikit hingga pemuda itu jatuh terjengkang. Teman-temannya segera menolong Uhai untuk berdiri. Tidak ada satupun yang berbicara. Semua berlari pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Beberapa orang warga yang melihat kejadian itu menggelengkan kepala. Mereka semua juga heran karena pemuda pendatang itu ternyata tak bisa diremehkan. Jangan tersinggung ya, Nang. Mereka itu hanya pemuda ingusan yang so jagoan, ucap warga pada Yudi untuk menenangkan perasaannya. Sedikit banyak, mereka merasa harga dirinya terusik karena saat ini kamu menjadi pusat perhatian gadis-gadis di sini. Tapi setelah kejadian ini,
Mereka pasti tidak akan bertingkah macam-macam lagi padamu. Yudi menganggapi dengan senyuman tipis, berusaha tetap tenang meski perasaannya tidak nyaman semakin menguat. Ia sadar posisinya sebagai orang baru membuatnya mudah menjadi sorotan, tetapi ini adalah sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Dia datang dengan niat mengajar, bukan untuk menjadi pusat perhatian atau mengganggu ketenangan warga. Sementara itu Ibas, yang merupakan teman baiknya, sangat paham tentang dilema yang sedang dihadapi Yudi. Saat melihat Yudi tampak, Ibas segera menghampiri dan menepuk baunya dengan hangat. Santai saja Pak Guru. Mereka itu hanya cemburu karena banyak gadis desa yang suka sama Bapak. Sudah, tidak perlu diambil hati. Yudi menghela nafas. Aku tidak enak hati karena sudah membuat keributan di sini. Ibas tersenyum. Itulah resiko menjadi orang baru berwajah ganteng. Apalagi Pak Guru ini memiliki wibawa yang jarang kami temui. Tapi tenang, tidak semua orang membenci Pak Guru. Masih banyak orang yang menghargai kehadiran Pak Guru, termasuk Ulun dan keluarga di sini. Kata-kata Ibas itu menenangkan hatinya. Hanya beberapa orang pemuda yang tampak sinis, sedang yang lainnya menerimanya dengan baik. Yudi menggelengkan kepala untuk sekedar mengusir perasaan geram yang sempat dirasakannya tadi. Dia lalu berjalan pulang, diikuti oleh Ibas yang sabar menemaninya. Kejadian itu segera diketahui oleh Pak Salim dan Pambakal, namun tidak satupun orang yang menyalahkan Yudi. Semua orang tahu kejadian itu bukanlah salah Yudi semata. Suatu hari menjelang senja, Rusma mengajak Yudi pergi ke tepian sungai yang tenang yang ada di pinggiran desa tak jauh dari sekolah. Tempat tersebut dikelilingi pepohonan rindang yang menaungi mereka. Cahaya senja yang redup menambah suasana tenang. Mereka duduk berdua di atas batu besar di pinggiran sungai, membiarkan kaki-kaki mereka merasakan dinginnya air. Rusma bersenandung lembut. Cahaya matanya redup saat ia memandang wajah Yudi seolah ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Hanya terdengar suara gemericik air sungai menjadi latar belakang yang menenangkan. Yudi yang sudah beberapa lama menaruh hati pada Rusma tak berani juga memulai percakapan. Dia sadar dirinya hanyalah orang asing yang datang tanpa membawa apa-apa. Tak pantas rasanya ia bersanding dengan putri kepala desa. Setelah sekian lama berdiam diri, Rusma memberanikan diri untuk berbicara. Pak Guru? Ya Rusma, jawab Yudi pelan menunggu kelanjutan kata-katanya. Rusma menarik nafas panjang, kemudian ia berkata, Pian bisa menyimpan rahasia? Rahasia? Gadis berambut ikal sepunggung itu mengangguk. Aku bisa menyimpan rahasia. Tetapi kenapa kamu tidak bercerita pada temanmu yang lain? Jadi Pak Guru keberatan mendengarnya. Yudi segera menggeleng. Bukan keberatan begitu, hanya sedikit bingung. Memangnya ada rahasia apa yang ingin kamu katakan? Rahasia hati Ulun. Rusma menunduk, sedikit menggigit bibir sebelum ia kembali berkata, rahasia yang kada mungkin Ulun buka ke orang lain. Yudi tertegun. Kata-kata yang diucapkan terasa begitu dalam baginya. Di dalam dadanya ada getaran yang sulit dijelaskan. Apalagi setelah Rusma melanjutkan, Ulun suka Pian. Yudi tercengang. Seketika hatinya dipenuhi rasa bahagia yang sulit diungkapkan. Wajah Rusma tampak memerah menahan malu karena Yudi tak memberikan tanggapan sama sekali. Tapi bukan berarti Ulun memaksa Pian. Ulun hanya mengungkapkan perasaan. Selebihnya kita masih bisa berteman seperti biasa. Kalau memang Pian kada punya perasaan yang sama. Hati Yudi bergetar semakin kuat saat ia menatap wajah Rusma yang merona dalam cahaya senja seperti sekarang ini. Kecantikan Rusma berkali-kali lipat dari biasanya. Sepertinya Pian memang kadang merasakan yang sama. Rusma tersenyum sedih. Dia berdiri, berniat pulang terlebih dulu untuk menyembunyikan matanya yang mulai basah karena patah hati. Dia baru saja berjalan beberapa langkah saat Yudi menarik lengannya. Jangan pergi dulu. Rusma tidak bisa melangkah lebih jauh, tetapi ia menolak memandang Yudi yang masih saja memegangi tangannya dengan erat. Rusma, ucap Yudi dengan suara serak. Aku juga menyukaimu.
Sejak pertama kali bertemu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang istimewa darimu. Rusma akhirnya membalas pandangan Yudi. Mereka saling berpandangan dalam hening. Saat itu, kebisuan yang berbicara lebih dalam daripada kata-kata. 6 bulan lagi, aku harus kembali ke kota kelahiranku, kata Yudi yang disambut dengan wajah muram Rusma. Tapi aku berjanji, aku akan segera kembali lagi ke sini dengan kedua orang tuaku untuk melamarmu. Hati Rusma menghangat kala mendengar janji yang diucapkan Yudi. Tidak pernah terlintas olehnya bahwa Yudi ternyata sudah memikirkan langkah selanjutnya. Mereka berdua asik berbicara, merancang masa depan tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengintip dari balik semak-semak. Pemilik mata itu mengepalkan tangan menjadi tinju, bibirnya menyumpah pelan. Sakit hati membuat pandangannya seketika menjadi merah. Dia tidak terima gadis yang selama ini diincarnya justru jatuh ke tangan guru baru itu. Guru sialan itu harus mati. Seminggu kemudian, Yudi tak bisa tidur. Walau sudah lama ia berbaring di atas ranjang, terlebih ketika rasa mual mendadak menghantam perutnya. Yudi bangkit dari ranjang, berniat berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air, berharap rasa tidak nyaman itu mereda. Tetapi semakin ia bergerak, semakin mual rasanya. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Detik berikutnya, mulutnya seolah terbakar. Ada rasa logam pahit yang memenuhi rongga mulutnya. Saat tak lagi bisa menahan diri, Yudi terbatuk keras dan yang keluar bukanlah lendir, melainkan darah segar yang berceceran di lantai. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Tak pernah seumur hidupnya ia mengalami hal seperti ini. Pikirannya kacau, menyaksikan darah yang keluar tiap kali dia batuk. Di tengah kepanikannya, terdengar suara pintu diketuk. Tidak lama kemudian, Pak Salim, sang kepala sekolah, muncul di ambang pintu. Pak Yudi, kenapa? Ada apa? Kenapa banyak darah? Kepala sekolah SD itu tercengang, wajahnya penuh kekhawatiran melihat ceceran darah di lantai. Dia segera membantu Yudi untuk duduk, menepuk-nepuk pipinya agar tidak pingsan. Tunggu di sini dulu. Saya akan panggil Nini-Baya. Tanpa menunggu jawaban Yudi, Pak Salim berlari keluar untuk menuju ke rumah Nini-Baya. Nama Nini-Baya dikenal karena kemampuannya mengobati berbagai macam penyakit. Dalam situasi ini, hanya Nini-Baya lah yang bisa membantu Yudi. Tak lama kemudian, Nini-Baya tiba di rumah Yudi. Ketika Salim menjelaskan apa yang terjadi sambil menunjuk ke arah bercak darah di lantai, Nini-Baya mendekati Yudi yang masih terlihat lemas dan pucat. Ini lain penyakit biasa, ucap Nini-Baya dengan tegas. Ada orang iri yang mengirim penyakit supaya inya mati. Yudi mengangguk lemah, antara sadar dan tak sadar. Dia hanya sedikit paham bahwasanya ada orang yang iri padanya hingga menginginkan Yudi mati karena penyakit itu. Nini-Baya lalu duduk bersila di samping Yudi. Ia memulai ritualnya. Suara komat kamit doa yang dilafalkan Nini-Baya terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Hanya sesekali diselingi suara angin yang menggesek-gesek dedaunan di luar. Nini-Baya mulai mengoleskan minyak ke telapak tangan Yudi. Bau wangi khas minyak itu memenuhi ruangan. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa saat, Nini-Baya berhenti. Ia menarik nafas dalam. Nang, banyak Iba ingat. Apalagi ikam orang hanyar di kampung ini. Pak Salim memandang Iba kepada Yudi. Sebagai sesama pendatang, dia tahu betul bahwa ada saja orang yang tak suka pada mereka. Apalagi dari yang didengarnya selama ini, Yudi telah berhasil menarik perhatian banyak perempuan desa, terutama Rusma, bunga desa yang menjadi dambaan para pemuda. Tetapi Pak Salim tidak menyangka bahwa dengan kecemburuan itu sampai membuat seseorang tega mengirimkan guna-guna pada Yudi, si guru baru, sampai mengungkapkan dia akan meninggal. Malam itu, setelah Nini-Baya pergi, Yudi terus terbaring lemas di ranjangnya. Pikiran Yudi berkecamuk, memikirkan siapa orang yang tega mengirimkan penyakit tersebut padanya.
tubuh Yudi masih lemas sampai keesokan harinya, sehingga Pak Salim menyuruhnya untuk libur mengajar. Rasa sakit di dada masih tersisa. Sesekali mual datang tanpa permisi, membuatnya tidak bisa beristirahat dengan baik. Kondisi ini berlangsung selama beberapa hari, sehingga membuat Rusma resah. Rusma menaruhkan diri untuk mengantarkan Yudi berobat ke sana. "Ayo Kak Yudi, kita coba minta bantuan Haji Imran di desa sebelah. Katanya dia bisa mengobati penyakit seperti ini," ajak Rusma dengan nada penuh keyakinan. Yudi mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti saran Rusma karena ingin segera sembuh. Pembekal yang juga merupakan ayah Rusma segera turun tangan. Dia sendirilah yang membawa Yudi ke rumah Haji Imran. Yudi duduk bersila di hadapan Haji Imran. Sementara Rusma dan ayahnya duduk di sampingnya dengan rasa cemas. Perlahan Yudi menjelaskan penyakit yang dideritanya dan kondisi aneh yang ia alami sejak pertama kali muntah darah. Haji Imran mendengarkan dengan seksama. Matanya terus menelusuri raut wajah Yudi seolah mencari tanda-tanda tersembunyi. "Ini bukan penyakit biasa," gumam Haji Imran dengan suara dalam. "Seseorang telah mengirimkan niat buruk padamu, dan orang itu bukan orang jauh darimu." Penjelasan Haji Imran membuat Yudi tertegun. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang tega melakukan ini padanya. Tubuhnya sedikit bergetar mendengar bahwa pengirim santet itu bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang mungkin ia kenal. Orang yang melakukan ini memiliki niat buruk yang dalam. Entah itu rasa iri, rasa benci, atau cemburu, jelas Haji Imran sambil menatap Yudi tajam. Yudi tidak banyak berbicara. Pikirannya berputar-putar mengingat beberapa nama. Satu nama terlintas, tapi ia enggan percaya bahwa orang yang selama ini ia anggap teman ternyata bisa melakukan hal sekejam ini. Beberapa hari berlalu. Setelah pengobatan di rumah Haji Imran, kondisi Yudi perlahan mulai membaik, meski sesekali rasa lelah kadang masih menghantamnya. Di saat yang sama, Ibas sudah jarang terlihat. Pemuda itu dikabarkan sakit sehingga kini ia tidak bisa keluar dari rumah. Sampai suatu hari terdengar kabar menggemparkan di desa. Ibas ditemukan tergeletak di rumahnya. Tubuhnya berlumuran darah dari mulut serta hidung, mirip seperti kondisi Yudi beberapa waktu yang lalu. Yudi bergegas datang. Begitu ia mendapat kabar dari Rusma, dia tak tega kala mendengar teman baiknya jatuh sakit. "Apa orang yang mengirim guna-guna padaku itu sekarang menginginkan Ibas sebagai gantinya?" tanya Yudi pada Rusma dengan rasa gelisah. Rusma tidak menjawab. Ketika Yudi tiba di rumah Ibas, pemandangan yang ia saksikan membuat dadanya terasa sesak. Ibas terbaring lemah, nafasnya tersengal-sengal, matanya menerawang kosong. Yudi mendekati Ibas setelah meminta izin pada keluarganya. "Ibas, kenapa jadi seperti ini?" Kelopak mata Ibas berkedip ketika ia mengenali suara yang didengarnya. Dia menatap Yudi dengan mata penuh penyesalan. Dengan suara serak, ia berbisik, "Pak Guru, Ulun minta maaf." Yudi tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Ibas. "Minta maaf? Apa maksudmu, Ibas?" Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Ibas pada akhirnya mengakui segalanya. Rasa cemburu yang ia pendam selama ini ternyata mendorongnya untuk melakukan tindakan nekat. Ibas ternyata menyimpan perasaan pada Rusma yang memang sudah berteman dengannya sejak kecil. Dia sangat kecewa dan marah karena mengetahui jika Rusma akhirnya memilih Yudi. Cinta yang tak terbalas membuatnya tergoda untuk melakukan hal yang tak sepatutnya. Dalam ketidakmampuannya untuk mengendalikan rasa iri, dia mendatangi seorang dukun untuk mengirimkan santet pada Yudi dan berharap bahwa Yudi akan tewas mengenaskan. "Maaf Pak Guru, maaf," gumam Ibas dengan suara bergetar. Ulun cemburu buta." Pada akhirnya, yang Ibas kirimkan itu berbalik pada dirinya sendiri. Ibas menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Yudi dan Rusma. Kematian Ibas menjadi pelajaran pahit bagi Yudi, sebuah pengingat bahwa rasa iri dan rasa cemburu bisa menggerogoti jiwa hingga tak tersisa lagi kebaikan di dalamnya.
Setelah genap setahun kedatangan Yudi ke desa Tambang Siring, semakin banyak yang dihadapinya. Para warga sudah menerima kehadiran guru muda itu dengan baik. Rasa cinta yang tumbuh antara dirinya dan juga Rusma menguat, sehingga Yudi mulai merasa waktunya sudah tepat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Suatu hari, dia mengirim surat kepada orang tuanya, meminta mereka datang ke desa untuk membantunya melamar Rusma. Beberapa minggu berlalu, dan di suatu pagi yang cerah, Yudi menerima kabar bahwa orang tuanya akan segera tiba di pelabuhan terdekat. Dengan semangat yang menyala, Yudi menjemput mereka, memperkenalkan mereka pada kehidupan sederhana di pedalaman Kalimantan, kehidupan yang membuatnya jatuh hati. Orang tua Yudi yang sebelumnya merasa khawatir kalau melihat anak mereka yang harus hidup jauh di pedalaman, merasa lega kalau melihat Yudi yang tampak bahagia dan sehat dalam perjalanan menuju desa. Yudi menceritakan tentang Rusma, perempuan yang telah mengisi hatinya. Mereka mendengarkan penuh perhatian, melihat kilatan kebahagiaan di mata Yudi yang tak biasa mereka lihat sebelumnya. Kalau begitu, kita segera bertemu keluarga Rusma, dan ayah akan segera melamarnya, kata ayahnya penuh dukungan. Saat mereka tiba di desa, Rusma sudah menunggu di depan rumahnya dengan wajah sedikit cemas bercampur semangat. Yudi memperkenalkan Rusma pada orang tuanya. Suasana menjadi lebih hangat seiring percakapan mereka yang mengalir dengan akrab. Orang tua Yudi terkesan dengan sikap lembut Rusma, dan mereka juga melihat ketulusan yang terpancar dari senyum dan tutur kata perempuan itu. Keesokan harinya, keluarga Yudi mengunjungi rumah pembakal. Dengan mengenakan pakaian terbaik mereka, Yudi dan keluarganya berangkat membawa bingkisan tanda niat baik. Di rumah pembakal, mereka pun disambut dengan ramah. Lelaki berusia setengah baya itu segera mengundang mereka masuk. Setelah cukup lama berbasa-basi tentang kehidupan desa, ayah Yudi akhirnya mengutarakan niat mereka. Kami datang dari jauh dengan niatan baik. Anak kami, Yudi, telah jatuh hati kepada Rusma, putri Bapak, ujar ayah Yudi dengan penuh hormat. Dan kami ingin mempersatukan mereka dalam satu ikatan yang suci, dan dengan tulus meminta restu kepada Bapak sekeluarga. Pembakal dan istrinya tersenyum tipis. Kemudian ia menatap Rusma yang duduk dengan kepala sedikit tertunduk, pipinya memerah malu. Rusma adalah putri satu-satunya kami. Tentu kami ingin yang terbaik baginya. Dan setelah kami melihat kejujuran dan juga niat baik dari kalian, saya merasa jika Yudi memang sosok yang paling tepat untuknya. Suasana menjadi hikmat ketika pembakal memberikan restu. Warga desa pun mendengar kabar ini dan turut bergembira. Semua orang menyambut baik pernikahan Yudi dan Rusma. Mereka semua mengenal Yudi sebagai guru muda yang penuh semangat, dan Rusma sebagai perempuan yang lembut dan juga sopan. Hari pernikahan tiba. Rumah panggung milik keluarga Rusma sudah dihias marak. Saat akhirnya Yudi dan Rusma duduk berdampingan saat ijab kabul, ramai terdengar sorakan dan diselingi ucapan selamat. Mata Yudi sesekali melirik ke arah Rusma yang juga menatapnya dengan senyum malu-malu. Yudi lantas menggenggam tangan Rusma dengan erat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan dipenuhi dengan kebahagiaan seperti ini, bisik lembut. Rusma tersenyum menatap dalam-dalam ke mata Yudi. Aku juga tidak pernah menyangka jika perjalanan ini akan membawaku pada seseorang sepertimu. Kehidupan baru Yudi dan Rusma dimulai dengan penuh sukacita. Sebagai seorang guru, Yudi melanjutkan pengabdiannya di sekolah desa dengan ditemani oleh Rusma yang selalu mendukungnya. Warga desa pun makin mengenal keduanya sebagai pasangan yang harmonis. Mereka kerap membantu warga sekitar, membuat Yudi dan Rusma semakin dihormati di desa itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi dan kisah seorang guru ya, Pak Guru di pedalaman Kalimantan. Di sini sangat terenyuh nih, karena kebetulan orang tua saya juga adalah seorang guru ya, yang mana memang guru di zaman dulu tuh, aduh, tantangannya berat sekali ya, seperti yang dalam kisah barusan ini. Yudi, ini backgroundnya kan sekitar tahun 85 teman-teman ya.
bagaimana ya saat itu gaji guru tuh masih kecil banget. Jadi benar-benar mereka tuh apa ya, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, terutama untuk masyarakat. Dan biasanya sih guru-guru baru itu memang disebar ya ke pelosok-pelosok untuk pengabdian dulu. Jadi luar biasa sekali ini kisahnya, dan bagaimana di dalamnya ini ada kisah romantis nih dari Yudi dan Rusma. Aduh, jadi baper ya. Dan ya seperti itulah, tidak dimanapun ya sebenarnya ya. Tapi di sini orang-orang seperti Ibas ini akan selalu ada nih. Saya pikir pertama ya, plot twist ternyata Ibas. Nggak nyangka banget, kelihatannya dekat. Bahkan dia memperkenalkan Yudi kepada Rusma ya, dia memperkenalkan di situ. Ya, lemah banget si Iba ya. Ya kenapa dia nggak nyatain dia yang dari dulu di situ? Akhirnya Yudi lah yang baru datang, dan kebetulan ya memang jodoh. Jadi luar biasa sekali kisahnya, berbumbu romantis di sini ya. Bagaimana akhirnya Yudi dan Rusma akhirnya melangsungkan pernikahan, dipanggil orang tuanya datang, melangsungkan pernikahan di situ dan hidup bahagia. Alhamdulillah. Keren, pakai banget kisahnya. Untuk Kenang Akinasi, saya suka nih genre-genre kisah seperti ini. Jadi dapat semua, horornya dapat, plot twistnya dapat, romantisnya dapat ya. Jadi misterinya semuanya dapat pokoknya. Jadi suka banget saya yang model-model seperti ini. Terutama ini adalah kisah dari Kalimantan, salah satu kisah favorit saya. Terima kasih kepada Kenal Kinasi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.